Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Heru Cahyono akan memaparkan makalah yang saya buat dengan judul Implementasi Strategi Pemasaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian implementasi strategi dan pemasaran. Implementasi adalah proses mempraktikkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi baru sehingga memiliki efek berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, atau nilai. Kemudian strategi adalah suatu kesatuan rencana yang luas dan terintegrasi yang menghubungkan antara kekuatan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Ketiga, pemasaran adalah proses transaksional yang menggunakan imbalan yang disepakati untuk meningkatkan harapan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan potensial sehingga mereka menjadi tertarik pada produk. Menurut Kohler, menyampaikan bahwa pemasaran sejatinya adalah menampilkan atau mempromosikan, tidak diharapkan dari sudut pandang yang ketat, khususnya kesepakatan, namun promosi memiliki kepentingan yang sangat luas. Sejalan dengan pemikiran Kohler, Josh Broker juga berpendapat menganggap pemasaran semata-mata penjualan atau promosi bukan saja salah memahami konsep pemasaran, tetapi juga membuat organisasi tidak mungkin bertahan dalam jangka panjang. Intinya, menggunakan pemasaran tidak hanya berfokus pada menghasilkan lebih banyak uang atau perusahaan atau institusi, tetapi juga bagaimana membuat pelanggan senang sebagai cara untuk menunjukkan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan atas kualitas output-nya. Pendapat tentang marketing ada 3. Menurut buku Principles of Marketing, Maynard dan Beckham membuat pernyataan tentang pemasaran dalam Al-Masbukhari. Pemasaran mencakup semua aktivitas bisnis yang terlibat dalam aliran barang dan jasa dari produksi, fiksi, hingga konsumsi. Akibatnya, semua usaha yang melibatkan pengalihan barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi termasuk dalam pemasaran. Dalam Bukhari Alma, Paul de Converse dan Fred M. Jones memberikan penjelasan yang komprehensif tentang produksi dan pemasaran. Dalam bukunya, Pengantar Pemasaran, mereka menyatakan bahwa ada 2 bagian dalam dunia bisnis, khususnya pemasaran dan produksi. Proses pembuatan barang disebut produksi, sedangkan proses penyerahan barang ke tangan pelanggan disebut pemasaran. Menurut Rebun de Tousley, Egan Clark, dan Fred E. Clark, dalam Bukhari Alma, pemasaran memerlukan upaya yang memastikan distribusi fisik mereka. Pemasaran adalah proses mencoba mengubah cara orang berpikir tentang barang dan jasa, termasuk cara distribusinya. Kesimpulan marketing dari ketiga teori yang dikemukakan tadi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran adalah suatu tata cara bisnis yang digunakan oleh individu atau organisasi untuk mempengaruhi, menyalurkan, dan mengalihkan kepemilikan barang atau jasa. Konsep strategi pemasaran ada 2 konsep. Yang pertama, distinctive competence dan strategi diferensiasi. Distinctive kompetensi ada atau langkah-langkah yang diambil pelaku usaha untuk melakukan tugas yang lebih unggul dari pesaing. Kemudian strategi diferensiasi, perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif, kegiatan khusus yang dirancang untuk membedakannya dari pesaing. Strategi diferensiasi yang pertama, diferensiasi adalah cara untuk menawarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang pesaing Anda tawarkan.
Strategi diferensiasi perusahaan menyiratkan bahwa layanan atau produknya memiliki karakteristik atau fungsi yang memungkinkannya membedakan dirinya dari para pesaing, dengan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai-nilai tertentu. Strategi diferensiasi diterapkan, misalnya persepsi tentang pekerjaan yang unggul, produk yang inovatif, layanan yang unggul, citra merek yang lebih positif, dan sebagainya. Untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya lebih rendah dari pesaing, biaya rendah adalah strategi untuk memotong semua biaya produksi. Produsen biasanya tidak terlalu memperhatikan berbagai faktor atau harga yang mendukung suatu produk karena strategi harga rendah ini. Hal yang penting adalah memiliki pilihan untuk menawarkan tenaga kerja dan produk dengan biaya rendah kepada klien. Misalnya, warung Tegal menggunakan teknik penilaian. Mereka tidak peduli seberapa nyaman orang makan di sana atau seberapa bersihnya. Yang penting mereka bisa menawarkan menu lengkap dengan harga yang sangat terjangkau. Fokus atau bekerja dengan target pasar tertentu adalah sebuah strategi. Sebagian besar waktu, strategi fokus digunakan pada produk atau layanan dengan karakteristik unik untuk memastikan bahwa semua produk mereka menawarkan manfaat dan fungsi yang disesuaikan dengan syariat Islam. Beberapa misalnya hanya menargetkan muslim. Barang-barang yang menitik beratkan pada pasar tujuan muslim biasanya secara konsisten mensyaratkan nama halal tanpa riba dan prinsip-prinsip berbeda yang diubah sesuai dengan agama Islam. Pengertian pemasaran secara garis besar. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang melibatkan aktivitas penting yang memungkinkan orang dan kelompok berbicara satu sama lain tentang kebutuhan, keinginan, dan hubungan mereka. Di dalam pendidikan, yang mampu dipasarkan meliputi 1. Ada barang yang diperjualbelikan. 2. Item yang memiliki ekspektasi dasar, determinasi, dan bundling. Yang ketiga, tetapkan bagian atau tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki media dan jaringan. Yang kelima, mempunyai personil di bidang pemasarannya. Ada 4 karakteristik dalam pelayanan. Yang pertama, intangible, artinya pelanggan tidak dapat mencium, merasakan, mendengar, atau merasakan hasilnya sebelum melakukan pembelian. Pelanggan mencari informasi tentang layanan ini untuk mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, indivisibility, di mana administrasi tidak dapat dipisahkan dari sumbernya menjadi organisasi bantuan khusus. Yang ketiga, variabel, di mana layanan sering berubah sehubungan dengan siapa, kapan, dan di mana layanan tersebut disediakan. Yang keempat, tidak tahan lama, jasa tidak dapat dijualbelikan. Ciri-ciri di dalam layanan pendidikan yang pertama yaitu lebih abstrak daripada konkret. Yang kedua, memproduksi dan mengkonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, ketidakpastian dan keseragaman. Kesimpulan, dalam pemasaran, kita temukan ada yang berorientasi pada profit organization dan ada pemasaran yang berorientasi pada non-profit organization. Mengenai lembaga pendidikan adalah termasuk ke dalam non-profit organization. Lembaga pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melayani konsumen berupa murid, siswa, mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang dikenal sebagai stakeholder. Lembaga pendidikan pada hakikatnya bertujuan memberikan layanan. Jadi, strategi pemasaran jasa pendidikan berarti rencana yang komprehensif pada kegiatan lembaga pendidikan dalam memberi layanan jasa pendidikan yang memuaskan kepada pengguna dengan cara memperhatikan konsep, model, produk, biaya pendidikan, dan strategi distribusi informasi jasa lembaga pendidikan. Demikian pemaparan sedikit dari kami.